Pelaksana Sekolah SMA Negeri 1 Klaten. Saya di sini dalam rangka pengambilan video bimbingan klasikal prodi bimbingan konseling pada program profesi guru dalam jabatan angkatan 2 tahun 2020 yang dilaksanakan LPTK atau Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Mudah-mudahan video yang kami ambil tepatnya hari ini tanggal 23 November tahun 2020 bisa memberikan hasil yang maksimal dan bisa berkenan kepada pihak dosen, pembimbing, dan para penyedia. Sekian perkenalan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Mohon maaf, Pak Rudi tidak menggunakan masker. Masalahnya apa? Kita tidak menggunakan mikrofon. Tapi kalian tetap harus menggunakan masker. Paham ya? Karena kita masih dalam masa apa? Pandemi COVID-19, dan alhamdulillah daerah Bondowoso SMA kita sampai saat ini masuk zona yang aman. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tapi tetap kita harus mematuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik anak sekalian, Pak Rudi mohon maaf, pada hari ini tanggal 23 November ya tahun 2020 masuk ke kelas kalian yang semestinya kalian jamnya Pak Joko terpaksa Pak Rudi ambil untuk melaksanakan video ini. Itu ya. Karena kan kalian sering tanya, Pak kapan mau masuk kelas? Ya saat inilah Pak Rudi mau masuk kelas saat ini. Materi yang akan kami sampaikan atau bimbingan yang kami sampaikan saat ini adalah tentang apa ini? Wirausaha. Oke, wirausaha. Pak, kita kan bukan SMK, kalau dikasih bekal wirausaha. Saya paham. Pertanyaan ke Pak Rudi banyak. Wirausaha itu bukan berdasarkan dari level sekolah. Tapi wirausaha itu didasarkan kepada satu niat, kemauan, tidak malu, mau improvisasi, dan mau meningkatkan inovasi diri. Paham ya? Paham. Tidak hanya siswa SMK saja yang harus berwirausaha. Contohnya yang kita sebutkan di sini, persaingannya ketat sekarang. Nah, itu ya, persaingan itu ketat, bukan cuma di Bondowoso saja, di dunia. Kita itu hidup di masa yang penuh dengan big question mark kalau katanya orang-orang itu. Jadi penuh dengan tanda tanya besar. Kadang yang kita prediksi hujan, panas. Kadang yang kita prediksi panas itu akan hujan. Itu. Makanya kenapa yang harus kita laksanakan adalah berbicara kita seperti itu dikarenakan tidak ada action, hanya bicara saja. Tidak ada kolaborasi, tidak ada inisiatif untuk melangkah. Visinya tidak ada. Mengapa kalian seperti itu? Karena ya satu, kalian malu kadang. Coba, kalian tahu apa tidak? Jenis-jenis usaha yang kalian ketahui. Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Ya. Coba, ada apa tidak yang bisa menyebutkan salah satu contoh usaha yang kalian ketahui di sekitaran kalian, baik dari lingkungan, teman atau keluarga, teman-teman, kawan-kawan kalian? Ada apa tidak jenis-jenis usaha yang kalian ketahui? Ayo, siapa? Ya. Berbudidaya ikan, bisa kan ya? Oke, apa lagi? Ya, perbengkelan.
Ayo, siapa lagi yang tahu? Ya, jualan pulsa bagus. Ya, jualan sepatu online ya. Jadi pandemi itu bukan hal yang bisa mematikan motivasi kalian untuk berjualan. Yang perempuan, apalagi yang tahu apa? Ayo. Jual kerudung secara online. Sip, berarti kalian sudah bisa menyebutkan contoh-contoh wirausaha. Meskipun itu kalian itu modal sendiri, tanpa harus punya tempat yang begitu mewah seperti di toko-toko, tidak perlu kayaknya seperti itu. Yang diharapkan adalah improvisasi. Bagaimana cara kalian, ide kalian. Oh, saya harus punya toko? Tidak harus. Punya HP pun cukup. Saya yakin kalian punya HP semua kan? Ya. Saya yakin kalian punya Android, apalagi Androidnya sudah RAM-nya sudah 8 GB. Paketannya tiap bulan ngisinya 20 GB. Tapi kan anak-anak sekarang kan mabar yuk, undang semua player gitu. Apa itu namanya? Game apa itu? Mobile Legend. Tapi dengan game Mobile Legend bisa apa tidak kalian jadi wirausaha? Bisa. Dengan cara apa? Menjual apa? Iya, menjual demon. Padahal saya sendiri pun tidak tahu demon itu apa gitu. Tanya saya kadang, apa ini? Game apa? Mobile Legend. Waduh, ketinggalan saya, mohon maaf. Oke, anak sekalian, tetap semangat ya. Tetap sehat, tetap ini saya gitu. SMA Tapen? Bisa. SMA Tapen? Bisa. Nah, kita cek video sebentar lagi. Ini adalah video tentang pengusaha Indonesia. Video ini tentang pengusaha Indonesia yang sudah meninggal. Tapi jasa-jasanya beliau dalam mengembangkan usaha di Indonesia itu sangat bagus. Motivasinya beliau kepada anak-anak muda itu bagus. Beliau kalau kemana-mana itu jarang memakai celana panjang. Kemanapun di luar negeri kayak di mana pasti dia menggunakan celana pendek. Ada yang sudah tahu siapa dia? Bob Sadino. Oke, kita cek videonya ya. Kita lihat videonya ini 5 menit saja. Nanti kita lihat video yang lain, kemudian kita mengambil kesimpulan dari video-video yang kita perhatikan. Masalahnya sudahnya ini, kalian itu ada tugas untuk merancang jenis-jenis usaha yang ingin kalian lakukan. Gitu ya. Kalian merancang jenis-jenis usaha yang ingin Pak Rudi ketahui. Oh, anak ini apa sih usahanya? Jadi kita klarifikasi, kita selesaikan bersama melalui LKPD itu nanti. Selain LKPD offline atau secara kertas, Pak Rudi juga akan menyajikan LKPD nanti secara online yang sudah saya siapkan di Google Form. Kalian bisa mengerjakan sebentar lagi ya. Kita lihat video dulu bagaimana videonya Bob Sadino. Oke? Ya, ini videonya. Tolong diperhatikan. Ini biasanya di TV One ya. Tayangnya di TV One. Cuma Pak Rudi sudah download di YouTube karena koneksi internet sekolah kita masih dalam perbaikan, dalam penambahan. Ya, ini videonya ya anak-anak sekalian ya. Bob Sadino tentang wirausaha. Beliau adalah wirausaha Indonesia yang hampir dikatakan miliarder ya. Infonya sih seperti itu. Jadi dia kemana-mana itu jarang menggunakan celana panjang. Jadi meskipun beliau itu pengusaha, tapi saya tidak tahu. Ya itulah penampakan beliau, wajah beliau Bob Sadino. Jaranglah dia itu menggunakan celana panjang. Alasannya mengapa? Ya mohon maaf, Pak Rudi tidak bisa mendalami. Cuma yang Pak Rudi harapkan di sini adalah kiat dan motivasi beliau untuk kita. Jadi kita itu bisa mengambil kesimpulan apa sih kiat-kiat Om Sadino ini sehingga beliau itu menjadi pengusaha sukses di Indonesia. Itu yang kita harapkan.
Jadi semua kiat-kiatnya bisa kita simpulkan lewat LKPD, rancangan wirausaha yang baik yang akan kalian kerjakan sebentar lagi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus modalnya besar, tapi yakin, niat, motivasi, improvisasi, dan kolaborasi. Itu yang Pak Rudi harapkan. Jadi kalian tidak harus dengan modal sekian Pak 1 miliar, tidak. Tapi rancang dari yang paling kecil, yang resikonya tidak terlalu banyak. Dengan itu kita bisa step by step, melangkah ke atas. Paham ya? Nah, ini video kedua. Ini video kedua ya. Pengusaha retail katanya. Nah, link video dari Om Bob Sadino dengan video kedua ini sudah Pak Rudi share di WA group. Link YouTube-nya sudah saya share. Tolong kalian nanti cek. Sekalian juga kalian merancang untuk pengerjaan yang di Google Form-nya. Ingat anak-anak sekalian, usaha itu belum tentu orang yang bermodal besar. Ya memang sih modal memiliki peranan tinggi, tapi meskipun modal kalian itu satu budget, satu dunia, tapi kalian tidak bisa memanage, merencanakan dengan baik apa jenis usahanya, terus kemasannya bagaimana, kolaborasi dengan teman-teman bagaimana. Contohnya teman kalian ada yang jual pulsa, itu kan bukan karena punya toko, tapi karena niat. Temannya banyak, saya jual pulsa, tolong kalau beli pulsa ke saya 3 kali dapat bonus 5.000. Bisa, itu semacam ilmu pemasaran yang baik buat kita. Jadi bonus itu bisa bermacam-macam. Contohnya ada yang saya jual kerudung online. Ini kalau per item, per biji itu harganya 10.000. Tapi kalau kamu beli 5 jadi 8.000. Itu teknik ya, teknik pemasaran, teknik wirausaha. Jadi kolaborasi dengan teman itu merupakan hal yang sangat kita harapkan. Paham ya? Pak Rudi juga sudah mengumpulkan beberapa jenis usaha di dalam rencana pembelajaran saat ini. Contohnya adalah ini. Di sebelah ini apa ya? Tambal ban. Kemudian ada usaha perbengkelan. Terus ini adalah yang ada mobilnya, ini apa? Usaha perdagangan makanan kecil-kecil kayak yang sering kita temui di alun-alun, biasanya pas hari Minggu apa namanya? Car Free Day atau lesehan itu. Apakah perlu modal besar? Tidak. Pak, tapi kan kita harus beli mobil. Tidak harus. Caranya apa? Kalian buatlah jenis makanan yang etnik jenis makanan yang tidak pernah dipasarkan di sana. Kamu titipkan saja dengan cara kolaborasi. Om kan punya lapak jualan kayak mobil. Saya punya jenis makanan ini, Om. Tolong saya titip. Kalau jualnya 10.000 ke Om, saya itu melepasnya 7.000, yang 3.000 penghasilan. Bisa apa tidak? Bisa. Tambal ban, Pak, kita kan perlu kompresor, perlu bengkel. Tidak perlu. Banyak apa tidak tukang tempel ban yang tidak memiliki bengkel? Banyak. Hanya di teras rumah. Kita perlu kompresor, Pak? Tidak perlu. Seperti ini. Kita bisa pakai kompa biasa. Atau kalau kita ingin merintis, betul-betul merintis dari bawah. Contohnya adalah kita bisa ke bengkelnya yang punya tambal ban itu. Lek, saya mau ikut kerja, Lek, cari pengalaman. Bisa kan? Saya mau ikut, Lek, dulu, Lek, caranya nembel bagaimana, seperti merintis dari bawah. Setelah kalian bisa paham dari sana, baru kalian kerja. Mengumpulkan modal sedikit-sedikit. Nanti yang kalian dapatkan itu yang kalian jadikan modal. Paham? Jadi tidak harus wah ya, tidak harus bagaimana seperti itu.
Baik anak-anak sekalian, materi yang sudah kalian lihat tadi itu saya yakin lumayan membuat kita capek. Supaya kita tidak capek dan supaya kita segera action seperti di PPT PowerPoint tadi, no action talk only, supaya tidak seperti itu. Nah, kalian kan sudah punya rancangan sekarang. Oh, punya apa tidak rancangan dari hasil melihat materi video tadi? Punya apa tidak? Punya ya. Nah, sekarang di lembaran kertas yang kalian punya, tolong tuliskan rancangan-rancangan tentang wirausaha yang baik. Dimulai dari sekarang. Silakan dirancang. Nanti hasil rancangan itu berbentuk storyboard ya. Kalau bahasa kerennya itu storyboard atau jalur atau jalan yang harus kita lewati dalam memulai sebuah usaha. Silakan kalian rancang. Rancangan itu menjadi panduan buat kalian untuk memulai sebuah wirausaha kelak. Terserah kalian mau merancang usaha ini kayak si A, kayak si B, kayak caranya bagaimana, kayak di mana pemasarannya, terserah itu hak kalian. Pak Rudi hanya bisa mengiringi apa yang ingin kalian inginkan gitu. Tidak bisa Pak Rudi nanti kamu harus ini, tidak. Pak Rudi bukan dukun loh ya. Terima kasih kalian sudah mengerjakan LKPD offline-nya, dan tolong sesudah nanti pelajaran selesai kumpulkan ke Pak Rudi biar Pak Rudi nanti bisa cek di rumah. Oh, anak ini kemana, seperti itu ya. Dan selanjutnya anak-anak sekalian, Pak Rudi juga sudah mengirimkan LKPD tapi berbentuk online lewat Google Form. Kemarin ada yang tanya, Pak, Google Form-nya tidak bisa dibuka. Iya, Google Form itu kan memerlukan akun Gmail yang aktif. Kalau Gmailnya tidak aktif, Google Form-nya tidak bisa dibuka. Alhamdulillah sudah bisa diatasi ya. Silakan kalian buka semua HP kalian. Silakan kalian HP-nya dipegang, kemudian cek WA group, ada link Google Form. Silakan link itu dikerjakan. Apa sudah muncul Google Form-nya? Oke, sudah ya, muncul semua ya? Bisa terlihat di sana. Jangan lupa nama lengkap, kelas, dan NISN kalian ketikkan. Banyak yang lupa NISN-nya tidak kalian tulis kemarin. Gitu ya. Jadi tolong NISN, nama lengkap, kelas. Di bawahnya itu ada wirausaha yang diinginkan. Di bawah Google Form itu ada step-stepnya, uraian, berbentuk uraian. Jangan malas-malas untuk ngetik ya. Kalau WA dengan ceweknya berlembar-lembar, cuma ngisi tugas. Sudah punya cewek semua yang cowok ini? Cari. Yang cewek sudah punya cowok? Harus cari sebagai penyemangat belajar. Kerjakan di rumah malam-malam nanti. Besok jam 8 saya cek hasil pekerjaan kalian. Bisa ya seperti itu ya? Terima kasih. Anak-anak sekalian, kita di penghujung materi. Di penghujung materi tentang bimbingan klasikal wirausaha. Yang adaptifnya nanti adalah individu sebetulnya bimbingannya. Hanya saja Pak Rudi terapkan secara klasikal. Nah, untuk materi yang sudah kami sampaikan dari awal tadi, kesimpulan apa sih yang kalian dapatkan seperti itu? Apa sih yang ada di benak kita? Oh, materi tadi mengajari saya tentang ini itu. Ada apa tidak yang bisa menyimpulkan? Satu saja, meskipun pendek tidak masalah. Apa kesimpulannya? Ada yang bisa? Ada? Dengan materi tadi itu ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang bisa menyimpulkan? Ya. Bisa menjadi wirausaha yang baik. Jadi wirausaha yang baik, bagus. Siapa lagi? Ya? Belajar menjadi
dalam kewirausahaan. Iya, menjadi pemimpin dalam kewirausahaan dan dalam diri sendiri kita bagus. Itu yang ingin saya harapkan cuma. Jadi tolonglah kita jadi pemimpin pada diri kita gitu loh. Jangan kita jadi pengekor terus. Yang perempuan, apa kesimpulannya tadi? Berjualan online, Pak, dapat hasil yang banyak. Enak kan? Bagi anak sekalian, terima kasih ya. Tolong LKPD Google Form-nya kalian kerjakan nanti malam. Untuk materi selanjutnya, materi untuk minggu depan tetap kita wirausaha, tapi nanti kita ambil polling jenis usaha yang terbanyak dari Google Form itu. Kan kalian ngumpulkan Google Form. Dari jenis usaha yang terbanyak itu nanti yang kita tekankan, kita lebih arahkan lagi. Terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini bermanfaat, bukan cuma pada diri saya dan diri kalian. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sekarang bermanfaat. Akhiron, Pak Rudi mengucapkan terima kasih. Kita akhiri pelajaran ini. Tolong jaga kesehatan tetap ya. Di jalan juga hati-hati. Yang suka balap liar, yang suka tune up Jumat sepeda motor, hati-hati. Safety first itu ya. Jadi utamakan keselamatan. Kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Rudi juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.